Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kuo. Ingatan Cha-Hein hanya berakhir di sini. Baru-baru ini dia mengingat kenangan ilusi seperti mimpi ini sedikit demi sedikit. Ekspresi Cheng Jinwoo sangat berat setelah mendengarkan. 039, ketika dia akan mati, dia melihat Min Shijun yang menjadi prajurit bayangan setelah kematian tetapi masih mempertahankan kesadarannya sendiri. Sulit dipercaya. Mungkinkah saat itu kamu terlalu kaget sehingga membuatmu bingung dengan hal-hal lain di sekitarmu, dan ingatanmu kacau? Cheng Jinwoo tidak mau bertanya. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana mungkin Cha-Hein tidak memikirkan situasi ini? Jadi dia tidak membicarakannya dengan Cheng Jinwoo sampai sekarang. Setelah Cheng Jinwoo mengangguk mengerti, dia mengeluarkan ponselnya. Saya akan memberitahu Anda informasi kontak saya. Jika Anda memikirkan hal lain, silakan hubungi saya segera. Oke, aku akan meneleponmu jika aku ingat. Ekspresinya tampak lebih cerah dari sebelumnya. Negara R segera meminta bantuan negara lain. Negara R telah kehilangan setengah dari kekuatan tempur peringkat S, jadi melakukan ini adalah pilihan terakhir. Namun, negara lain sangat acuh tak acuh terhadap permintaan bantuan negara R. Ketika negara tetangga H sedang menghadapi krisis, negara R menutup mata. Sekarang giliranku, jadi cemas? Negara-negara lain tidak melupakan hal ini. Dipimpin oleh negara M, yang tidak akan pernah mengizinkan pemburu level S pergi ke luar negeri untuk menyelamatkan, bahkan negara Z, yang terkuat di benua Y, menolak permintaan negara R. Negara R panik. Negara M mundur dari negara R. Apakah Kongres Z menyaksikan kehancuran negara R? Pelabuhan teleportasi di kota D telah muncul selama 2 hari, sisa waktu. Apa pilihan negara H? Fokus seluruh dunia ada di Cina, dan laporan berita radikal mengikuti satu demi satu seperti kepingan salju. Melawan semua jenis oposisi, hanya satu pemburu yang mengulurkan tangan membantu negara yang diselimuti keputusasaan dan teror. Yuri Olof. Dia adalah pemburu kelas S dari negara E. Untuk bernegosiasi dengan pemerintah negara R, dia mengundang beberapa personel terkait. Shigeo Matsumoto, Presiden Asosiasi Pemburu Negara R, duduk di pesawat yang terbang ke negara E. Yuri tidak keluar untuk menyambut mereka, tapi menunggu kedatangan mereka di mansionnya yang seperti istana. Saya Shigeo Matsumoto. Pria kulit putih paruh baya dengan rambut pirang di depannya menanggapi dengan arogan pada Matsumoto. Aku Yuri Orlov. Seperti yang kalian semua tahu, aku yang terkuat di antara para pemburu tambahan. Setelah memperkenalkan diri sebentar, keduanya duduk berhadap-hadapan. Di tangan Yuri, dia memegang informasi yang relevan tentang portal yang dia minta dari negara sebelumnya, dan dia dengan hati-hati membolak-baliknya. Saya tidak tahu berapa lama. Dia mengangguk sambil menghitung, dan akhirnya berbicara. 10 miliar sehari. Jika uangnya cukup, saya akan selalu membantu Anda memblokir portal ini. 10 miliar sehari? Sosok astronomis ini membuat semua orang yang hadir geram, namun hanya Matsumoto yang tetap diam saat ini. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang-orang agresif di sampingnya, dan pemburu dari negara R yang hadir dengan paksa menekan emosinya, dan terus diam-diam berdiri di samping. Sepertinya satu-satunya orang yang bisa berbicara denganmu adalah kamu. Yuri menyeringai, memperlihatkan gigi emasnya yang berkilau. Dia tersenyum dan melanjutkan,
1 tahun adalah 3.600 miliar. Uang ini dapat menyelamatkan seluruh negeri. Bukan 36 triliun. Bagaimana? Negara ini jauh lebih penting daripada 10 miliar sehari, jadi mengapa menyerahkan seluruh negara hanya karena Anda tidak ingin menghabiskan uangnya? Menurut statistik resmi, kekayaan orang terkaya di dunia hanya sedikit lebih dari 100 triliun yuan. 3.600 miliar setahun memang bukan angka yang kecil. 039, tapi uang ini tidak seberapa dibandingkan dengan negara R039. Matsumoto mengambil keputusan. Uang itu akan dibayarkan kepadamu. Bagus sekali, lalu tanda tangani kontraknya sekarang, dan kamu bisa membayar deposit setelah penandatanganan. 039. Tapi sebelum itu, 039. Yuri, yang sedang menginstruksikan pelayan untuk membawa kontrak, melihat ke arah Matsumoto. Kuot. Melihat tatapannya yang lugas, Matsumoto berkata dengan serius, "Bisakah kamu menunjukkan kekuatanmu kepada kami?" Yuri menutupi perutnya dan tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan penerjemah. Hahaha. Tertawa bahkan air mata. Dia menggosok matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu dalam situasi di mana kamu dapat memilih dan memilih? Kamu berlutut dan memohon padaku, dan aku mungkin tidak mau. Pada saat ini, 2 pemburu level S yang mengawal Matsumoto ke negara E tidak tahan dengan penghinaan, jadi mereka mendekat dengan marah. Kuot, tunggu sebentar. Matsumoto buru-buru menghentikannya, tetapi mata para pemburu peringkat S lainnya sudah terbakar amarah. Namun, bang. Pemburu peringkat S sepertinya terkunci di 4 dinding, tak terlihat dan tidak bisa bergerak. Keduanya bertukar pandang seperti tikus yang terkunci di dalam botol kaca. Melihat 2 orang yang seperti kura-kura di guci mereka, Yuri tertawa angkuh lagi. Cobalah keluar jika kamu bisa. Kamu tidak bisa bergerak tanpa izinku. Pengguna kemampuan penghalang Yuri Olof. Tak perlu dikatakan kedua pemburu, Matsumoto yang berdiri di samping juga sangat terkejut setelah melihat kemampuannya. Yuri tersenyum dan berkata, 10 miliar sehari, saya akan membantu Anda memblokir portal dan kemudian menangani beberapa yang kecil. Bagaimana? Haruskah Anda puas dengan ini? Gigi emasnya berkilat terkena cahaya. Kekuatan penghalang yang dapat dengan mudah menahan 2 pemburu peringkat S. 039, sekarang aku hanya bisa percaya padanya, 039. Matsumoto mengangguk pelan. Bisakah saya menggunakan telepon di sini? Tentu. Keesokan harinya, nama Yuri Olof sempat mengisi headline berita utama dunia. Bab 152 terus tumbuh. Cheng Jinwoo memanggil jendela kemampuan begitu dia sampai di rumah. 039, jendela kemampuan. Dia ingin melihat informasi keterampilan. Matanya melewatkan level, pekerjaan, dan gelar, dan akhirnya tetap pada kolom keterampilan. Keahlian. Keterampilan pasif. Tidak diketahui, LV Max. Ketekunan LV1. Harga pedang pendek LV Max. Keahlian aktif. Kecepatan LV Max. Pisau kekacauan LV Max. Membunuh LV2. Melempar belati LV2. Siluman LV2. Tangan dominator LV Max. Sebagian besar keterampilan di kolom keterampilan telah mencapai nilai maksimumnya dan diperbaiki dalam bentuk akhirnya atau akan menjadi bentuk akhirnya. Tingkat keterampilan maksimum adalah 3. Jika sudah mencapai level ketiga,
level tersebut tidak akan terus naik setelah level menjadi 039 Max. Namun, jika Anda terus meningkatkan kemahiran Anda setelah Max, keterampilan tersebut akan diubah menjadi bentuk akhir, dan keterampilan dalam bentuk akhir juga sangat berbeda efisiensinya dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Skill Run 039 berubah menjadi bentuk akhir 039, kecepatan super 039. Skill 039, Hit the Point juga menjadi Ultimate 039, Random Knife 039. Bahkan skill pasif, teknik pedang pendek tingkat lanjut yang memungkinkan Anda menggunakan pedang pendek dengan mahir adalah harga dari pedang pendek. Melihat harga belati di kolom skill, Seong Jinwoo memanggil belati Raja Iblis dan mulai mengayunkannya dengan santai. Pedang pendek berputar di tangan Cheng Jinwoo, berada di telapak tangan untuk sementara waktu, dan berbalik dari punggung tangan untuk sementara waktu. Serangkaian gerakan terampil sepertinya menjadi keahlian khususnya. Desir. Cheng Jinwoo meraih belati yang dilemparkan ke udara olehnya dan mendecakkan lidahnya. 039. Sayang sekali tidak ada penonton. Belati di tangannya sama familiarnya dengan bagian tubuhnya sendiri. Ini semua berkat skill harga pedang pendek 039. Cheng Jinwoo mengulangi tindakan melempar dan menangkap berulang kali, lalu melihat ke jendela kemampuan lagi. 039, sekarang satu-satunya kemungkinan peningkatan adalah pembunuh dan sembunyi-sembunyi, 039. Sayang sekali, tapi skill ketekunan 039 masih di level pertama dan belum ada tanda-tanda peningkatan. Betul sekali. Keterampilan ketekunan LV1. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.